Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fakinna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk kembali bermajelis, bermuajahah, berkumpul dalam rangka tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita melanjutkan baca kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wafat tahun 600 Hijriah. Yang mana kitab ini adalah kitab yang menghimpun hadis-hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim yang berhubungan dengan pembahasan fikih. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah memasuki pembahasan fikih jenazah, babul janaiz, dan kita sudah membaca beberapa hadis dari bab tersebut, yaitu hadis pertama hadisnya Abu Hurairah, hadis yang kedua hadisnya sahabat Jabir, dan hadis ketiga hadisnya sahabat Abdullah bin Abbas. Maka insyaallah malam hari ini kita masih melanjutkan membaca hadis-hadis yang berhubungan dengan pembahasan janaiz atau fikih yang berhubungan dengan jenazah. Maka di sini beliau menyebutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang keempat di bab ini, yang mana hadisnya dari Sayyidah Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah wa dakhalahu fasih jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. An Aisyata, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina, dikafani fi athwabin, dalam beberapa kain, bidin, berwarna putih, yamaniyatin, yang berasal dari Yaman. Laisa, tidak ada, fiha, di dalam kain tersebut, komisun, komis itu ya pakaian bagian atas, ya, pakaian bagian atas. Wala imamatun, tidak juga ada imamah. Imamah itu sorban, ya. Jadi Nabi SAW dikafani, seluruh kainnya menutupi tubuh, tidak ada yang berbentuk gamis semacam ini atau pakaian dengan lengan, tidak ada, dan juga tidak ada imamahnya. Maka hadis Sayyidah Aisyah ini memberikan beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama, dalam hadis disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina, bahwasanya Nabi SAW dikafani. Maka dari sini kita tahu, ya, hadis ini menjadi dalil tentang disyariatkannya mengkafani jenazah. Disyariatkan mengkafani jenazah. Dan hukumnya adalah wajib secara ijma'. Jadi kalau misalkan ditanya hukumnya apa, wajib. Dalilnya apa? Ijma'. Itu dalil yang pertama. Dalil yang pertama adalah apa? Ijma'. Ijma' itu artinya kesepakatan para ulama. Tidak ada seorang pun dari para ulama yang menyatakan mengkafani jenazah itu tidak wajib. Semuanya mengatakan wajib. Ya, semuanya mengatakan wajib. Dan penukilan ijma' ini disebutkan oleh
Al-Imam Ibnu Atthar dalam syarahnya. Kemudian mungkin akan menjadi pertanyaan, mana batas minimal wajib itu terpenuhi? Ya, mana batas minimal wajib itu terpenuhi? Nah, misalkan nanya gini, kalau misalkan orang dikafani 3 kafan, Nabi dikafani 3 kafan. Tapi kalau misalkan ada orang dikafani kainnya cuma 1 atau kainnya cuma 2, apakah ini sudah menggugurkan kewajiban atau belum? Maka para ulama menyampaikan batas minimal dalam masalah wajib di sini adalah 1 kain yang menutup seluruh tubuh. Itu batas minimal. Maka tidak boleh kurang dari itu. Maka tidak boleh kurang dari itu. Kalau misalkan seorang itu dikafani dan kain kafannya kurang nutup sebagian tubuhnya, masih dianggap belum melaksanakan kewajiban. Ya. Maka batas minimalnya adalah 1 lembar kain yang bisa menutup seluruh tubuh. Ya. Ini faedah pertama dari hadis disebutkan anna Rasulullah SAW kufina dikafani. Kemudian yang kedua, ya, pelajaran kedua dari hadis ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW dikafani fi athwabin biyudin, ya. Ya di di kitab saya yang saya ini cetakan mana ya, kitab ini ditulisnya fi athwabin biyudin, di beberapa kain yang berwarna putih. Tapi dalam cetakan lain ada tambahan fi salasi. Ya, ada tambahan fi salasati athwabin, dalam 3 pakaian. Jadi sebagian cetakan itu ada yang nulisnya Nabi dikafani di dalam beberapa kain. Di cetakan yang lain ditambahi sebelum beberapa kain itu disebutkan 3. Ya. Fala kulli hal, kalau misalkan kita mengikuti cetakan yang menyebutkan ada nilai 3, angka 3, ya, maka disebutkan fi salasati athwabin. Nabi SAW dikafani dengan 3 lembar kain. Ya, dengan 3 lembar kain. Maka pelajaran kedua dari hadis ini, ya, para ulama menyebutkan yang afdal dan yang paling utama bagi jenazah laki-laki dikafani dengan 3 lembar kain. Yang paling afdal dan yang paling utama, ya, dikafani dengan 3 lembar kain. Dalilnya apa? Dalilnya di dalam hadis, ya, disebutkan fi salasati athwabin, dalam 3 lembar kain. Nabi dikafani dengan 3 lembar kain. Ya. Maka ini menjadi dalil keanjuran. Maka hitungan 3 lembar itu masuknya kesunahan. Masuknya apa? Kesunahan. Dan minimal ukuran kafan tadi kita sebutkan adalah 1 lembar. Ya. Baik. Nah, kalau misalkan berarti orang dikafani 2 lembar kain kafan, apakah boleh? Boleh saja. Tapi berarti dia menghilangkan keutamaan dari 3 kain kafan. Ya, 3 kain kafan. Dan yang dimaksud dengan 3 lembar kain kafan ini adalah 3 lembar yang setiap lembarnya menutupi seluruh tubuh. Ya, setiap lembarnya menutupi seluruh tubuh. Jadi lembar pertama menutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki, lembar kedua demikian, lembar ketiga demikian. Ini yang dimaksud dengan 3 lembar, ya, bukan sebagian menutupi sebagian tubuh, sebagian menutupi sebagian tubuh, kemudian yang terakhir baru menutupi semuanya, tidak. Ya, ini pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, beliau mengatakan dalam hadis disebutkan kufina Nabi SAW dikafani athwabin bidin, dalam kain yang berwarna putih. Maka pelajaran ketiga dari hadis ini bahwasanya disunnahkan kain kafan itu berwarna putih. Kain kafan disunnahkan berwarna putih. Ya. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tidak disebutkan dalam Sahihain.
Disebutkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Nabi SAW menyampaikan ilbasu min thiyabikumul bayad wa kaffinu fiha mautakum. Nabi SAW menyampaikan pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah dengan pakaian warna putih itu jenazah-jenazah kalian. Ya. Nabi SAW menyampaikan fa innaha min khairi thiyabikum, karena pakaian warna putih termasuk pakaian yang paling baik dari pakaian kalian. Maka ala kulli hal, pelajaran ketiga, hadis ini menjadi dalil disunahkan kain kafan berwarna putih. Ya. Dan hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan ada orang dikafani, kain kafannya bukan warna putih. Kain kafannya misalkan warnanya hijau, warnanya hitam. Ya, apakah boleh? Boleh. Apakah berdosa? Tidak. Ya, tidak. Karena apa? Hukumnya sunnah warna putih tersebut. Ya. Kenapa kok dihukumi sunnah? Para ulama menyampaikan karena warna ini masuk dalam kategori adah, masuk dalam kategori non ibadah. Ya, jadi non ibadah ya hukum asalnya ya boleh-boleh saja. Kalau ada dalil baru dia angkat dalil adat tersebut menjadi sunnah. Gitu. Karena hukum asalnya adalah adah, bukan ibadah. Kemudian pelajaran yang keempat, ya. Pelajaran yang keempat disebutkan dalam hadis laisa fiha qamisun wala imamah. Ya. Tidak ada di dalam kain yang menyelimuti Nabi sebagai kafannya itu yang berbentuk komis. Yang berbentuk komis berarti yang dijahit semacam baju ini. Wala imamah, tidak juga imamah, ya. Tidak juga apa? Imamah, ya. Maka para ulama menyampaikan bagi laki-laki tidak dianjurkan dalam kain kafannya dipakaikan pakaian yang berbentuk pakaian semacam ini. Ya. Tapi para ulama menyampaikan kalau seandainya dipakaikan ada orang muslim dikafani tapi dijasirin misalkan. Ya. Dipakaikan pakaian lah, dikasih pakaian seperti ini. Apa hukumnya? Maka para ulama mengatakan hukumnya makruh. Ya, hukumnya dimakruhkan hal tersebut. Ya, tidak sampai derajat haram, tapi hal tersebut apa? Dimakruhkan. Ya, hal tersebut dimakruhkan. Dan apa yang dilakukan terhadap Nabi Islam, di mana Nabi Islam di dalam kafannya beliau itu tidak ada komis, tidak ada pakaian yang berjahit semacam ini. Juga beliau tidak dipakaikan apa? Imamah, ya, tidak dipakaikan imamah. Ya, sehingga tidak ada keanjuran untuk melakukan hal tersebut. Ya. Demikian disebutkan oleh para ulama. Wallahu taala alam. Baik, kemudian hadis berikutnya adalah hadis dari Ummu Atiyah. Ya. Hadis Ummu Atiyah. Taib qala al-musannifu rahimallahu taala wa an Ummi Atiyah al-Ansariyah, dari sahabat Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan dakhala alaina Rasulullah, dakhala telah memasuki alaina kepada kami, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya masuk kepada kami itu Nabi Sallam datang ketika para sahabiat ini ingin memandikan putrinya. Ini kasusnya ada putrinya Nabi yaitu Zainab yang waktu itu meninggal ini mau dimandikan oleh para sahabat perempuan. Kemudian Nabi masuk kemudian memberitahu, mengajari cara memandikan. Dakhala alaina Rasulullah, ya, masuk kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat, ketika wafat ibnatuhu, putri beliau, yaitu putri beliau yang bernama Zainab, ya, radhiyallahu taala anha, ya, istri daripada sahabat Utsman. Faqala, maka Nabi sallallahu ketika itu mengajari para sahabiat. Nabi bersabda, igsilnaha, mandikanlah dia, yaitu Zainab, salasan, 3 kali, au khamsan, atau 5 kali, au aktsara min dzalika, atau lebih dari itu, in ra'aitunna dzalika, jika kalian memandang butuh terhadap hal tersebut.
Maksudnya ya sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi kalau kalian lihat ini kayaknya masih kurang bersih, silakan diulangi lagi kayak gitu. Sampai apa? Sampai dikira sudah bersih. Ya, bima'in wasidrin, dengan air wasidrin dan bidara. Ya, dan bidara. Nah, bidara di zaman itu menjadi salah satu alat untuk membersihkan diri, ya. Alat membersihkan diri, ya. Jadi ya mungkin kalau di zaman kita itu kayak jadi sabunnya gitu. Waj'alna, dan letakkanlah fil akhirati, di basuhan terakhir, kafur, ya. Au syai'an, atau sedikit min kafurin, dari kafur. Ya. Maksudnya di sini kafur di zaman itu ya. Kafur di zaman itu, kamper gitu ya. Fa'idha faragtunna, lalu apabila kalian sudah selesai, fa'adhinnani, maka beritahukanlah aku. Kalau sudah memandikan, maka beritahu saya. Falamma faragna, kata Sayyidah Ummi Atiyah, beliau menyampaikan, lalu ketika kami sudah selesai, adzannahu, kami beritahu Nabi SAW. Fa'atana, maka Nabi SAW berikan kepada kami hakwahu, sarung beliau. Jadi beliau memberikan kain sarungnya. Waqala, kemudian Nabi mengatakan, asy'irnaha bihi, pakaikanlah Zainab dengan kain tersebut. Ya, jadi sarungnya Nabi ya kain yang biasa dibuat sarung. Ya, yang dimaksud sarung di sini bukan sarung-sarung seperti kita ya, cuma kain izar gitu aja, kain kayak ihram gitu aja, biasanya dipakai untuk bebetan sarung di bagian bawah gitu. Jadi bukan sarung yang kita pahami sekarang. Ya, pakaikanlah kain tersebut kepada Zainab. Ta'ni izarahu, yang dimaksud Nabi adalah kain sarung tersebut. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain disebutkan au sab'an, atau ulangi memandikannya atau mengguyurkan air itu 7 kali. Wa qala, dan Nabi sallallahu dalam sebagian riwayat disebutkan ibda'na, mulailah bimayaminiha, dari sisi kanannya. Wa mawadhi'il wudu'i minha, dan anggota-anggota wudu dari Zainab. Ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, wa anna Umma Atiyata, dan bahwasannya Ummu Atiyah qalat, beliau mengatakan di akhir hadis, wa ja'alna ra'saha thalathata qurun, dan kami jadikan rambutnya Zainab itu 3 kepang. Jadi habis dimandikan kemudian dikepang. Ini menunjukkan rambutnya lumayan panjang gitu ya. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di hadisnya Ummi Atiyah ini ada banyak faedah yang bisa kita ambil ya dari hadis ini, dan ini termasuk salah satu hadis yang menjadi landasan dari pembahasan fikih jenazah khususnya untuk wanita. Baik. Hadis pelajaran yang pertama ya dari hadis ini ya, disebutkan tadi bahwasanya Nabi SAW masuk menemui para wanita yang ingin memandikan putrinya. Maka di sini menjadi dalil. Apa dalil tentang apa? Dalil bahwasanya yang paling berhak memandikan jenazah perempuan adalah sesama perempuan. Yang paling berhak memandikan jenazah perempuan adalah sesama perempuan. Meskipun nanti kita akan singgung tentang apakah boleh lelaki memandikan jenazah perempuan gitu ya. Nanti kita akan singgung. Tapi hukum asalnya yang paling afdol memandikan jenazah perempuan adalah sesama perempuan. Oleh karena Imam Ibnu Atthar beliau menyampaikan an-nisa ahaqqu bi ghuslil maitati min zaujiha. Bahkan kata beliau, perempuan meskipun dia itu orang ajnabiyah, bukan kerabatnya, itu lebih berhak memandikan jenazah perempuan daripada suaminya sendiri. Ya, daripada suaminya sendiri. Maka di sini dari masalah keberhakan wanita memandikan jenazah wanita, ada beberapa turunan masalah. Ya,
ada beberapa turunan masalah dari faedah yang pertama ini. Apa saja di antara turunan masalah? Ya. Tentang turunan masalah yang pertama. Tentang masalah apakah hukum seorang suami memandikan istri dan istri memandikan jenazah suami. Ya, jadi tadi kan disebutkan ya faedahnya bahwasanya yang paling berat memandikan seorang wanita adalah sesama wanita. Bagaimana kalau misalkan ada seorang wanita tapi yang memandikan adalah suaminya? Atau sebaliknya, ada seorang suami yang memandikan istrinya. Ya. Maka para ulama menyampaikan, ya, diperbolehkan. Diperbolehkan seorang suami memandikan jenazah istri ataupun seorang istri memandikan jenazah suami. Ataupun seorang istri memandikan jenazah suami. Hukumnya apa? Diperbolehkan. Adapun yang pertama, adapun yang kedua dulu ya. Yang kedua, seorang istri memandikan jenazah suami diperbolehkan karena ada dalil, ada hadis. Adapun yang pertama tadi, suami memandikan jenazah istri, maka dikiaskan kepada kebolehan istri memandikan suami. Nah, apa landasannya? Landasannya adalah hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga selainnya, bahwasanya Sayyidah Aisyah ya, radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, laustaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'u. Kata Sayyidah Aisyah, setelah beliau menceritakan tentang proses pemandian jenazahnya Nabi, ini hadisnya panjang sebenarnya, cuma enggak kita ambil belakangnya. Kemudian Sayyidah Aisyah menutup hadis dengan mengatakan, laustaqbaltu mastadbartu min amri. Laustaqbaltu min amri mastadbartu. Seandainya saya bisa kembali ke masa lalu, mengulangi hari di mana waktu itu jenazah Nabi mau dimandikan. Seandainya saya bisa mengulang hari itu, kata Sayyidah Aisyah, ma ghasalahu illa nisahu, tidak ada yang memandikan jenazah Nabi kecuali istri-istrinya. Kata Sayyidah Aisyah, yang memandikan adalah istrinya. Seandainya hari itu bisa diulang. Maka hadis ini menjadi dalil banyak boleh seorang istri memandikan jenazah suami. Ya. Maka diperbolehkan. Nah, kalau suami memandikan jenazah istri, mana dalilnya? Dalilnya kias. Dalilnya apa? Kias. Kias kepada apa? Kias kepada hadis ini. Kalau seorang istri boleh memandikan suami, ya apa yang menghalangi suami memandikan istri? Ya. Apa yang menghalangi suami memandikan istri? Oleh karenanya para ulama menyampaikan ya bahwasanya hukumnya adalah boleh. Bahkan sebagian ulama menyampaikan untuk kasus istri boleh memandikan jenazah suami itu ijma, kesepakatan. Tapi yang ada khilaf adalah suami memandikan jenazah istri, itu ada khilaf. Tapi jumhur ulama memodelkan. Tapi ala kulli hal itu turunan masalah yang pertama dari masalah wanita, yang paling berat memandikan jenazah wanita adalah sesama wanita. Turunan masalah yang kedua tentang yang paling berat memandikan jenazah wanita adalah wanita. Turunan masalah yang kedua adalah diperbolehkan juga memandikan jenazah wanita dari laki-laki dengan syarat dia adalah mahram mu'abbadah atau mahram mu'abbad. Ya, dia adalah apa? Mahram. Ya. Diperbolehkan memandikan jenazah perempuan dari laki-laki dengan syarat dia adalah mahramnya. Contoh misalkan apa? Seorang ayah memandikan jenazah anaknya, atau seorang anak memandikan jenazah ibunya. Ya. Dan yang semacamnya, kakak memandikan jenazah adiknya, ya, dan seterusnya. Maka ini diperbolehkan, ya. Ini diperbolehkan. Kemudian turunan masalah yang berikutnya yang ketiga, ya, turunan masalah yang ketiga dari masalah hukum asalnya yang paling berat membandingkan jenazah perempuan adalah sesama perempuan. Turunan masalah yang ketiga, ada urutan mana yang paling berhak memandikan jenazah wanita. Maka lebih afdol kalau kita ikuti urutan ini. Kalau tidak ada baru ke urutan berikutnya seperti itu. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Baijuri dalam Hasyiah Baijuri ala Fathul Qarib. Beliau menyampaikan
yang paling berhak memandikan wanita dimulai dari urutan yang pertama. Siapa? Perempuan yang jadi mahramnya. Itu yang paling berhak. Ya. Seperti apa ya? Ibunya, ya. Atau mungkin anaknya, atau mungkin mbaknya, dan seterusnya. Jadi perempuan yang dia adalah mahramnya. Ya. Ini posisi pertama. Kalau bisa keluarga yang perempuan memandikan. Tapi kalau tidak ada, ada urutan yang kedua setelahnya. Itu siapa? Yaitu budak perempuan yang pernah dia merdekakan. Itu kalau zaman dahulu ya. Kalau sekarang sudah nggak ada. Tapi ala kulli hal, karena dia punya hak wala namanya dalam hukum perbudakan. Tapi ini kita lewati hari ini nggak ada. Maka langsung jatuh ke urutan ketiga. Siapa? Wanita yang bukan mahramnya. Dalam artian bukan mahram itu bukan dari kerabatnya. Ya, jadi wanita yang bukan kerabat. Jadi tetap yang paling awal, yang paling berat untuk memandikan wanita adalah sesama wanita dulu. Dari wanita yang dia kerabat, kemudian kalau nggak ada kerabat, baru wanita lain yang selain kerabat. Kemudian urutan yang keempat, suami didahulukan. Kalau misalkan memang ya nggak ada misalkan. Nah, silakan suaminya memandikan jenazah istrinya. Kemudian urutan yang kelima, ya, misalkan dia nggak ada suami, adalah para lelaki yang jadi mahramnya. Para lelaki yang jadi mahramnya. Maka ini boleh memandikan. Ya. Nah, ini urutan siapa yang paling berhak memandikan jenazah perempuan. Ini jadi turunan masalah yang ketiga dari faedah yang pertama. Turunan masalah yang keempat. Ya. Jika ada seorang jenazah perempuan, qadarullah, kondisi memaksa, tidak ada perempuan dan laki-laki yang jadi mahramnya. Apa yang harus dilakukan terhadap wanita tersebut? Apa yang harus dilakukan terhadap? Apakah ya sudah dibiarkan, nggak usah dimandikan, atau bagaimana? Maka para ulama menyampaikan, jika ada seorang wanita, kemudian tidak ada dari urutan yang kita sebutkan tadi, orang yang punya hak untuk memandikan. Perempuan nggak ada, yang kerabatnya nggak ada, perempuan orang lain selain kerabat nggak ada. Kemudian suami nggak ada, laki-laki yang jadi mahramnya nggak ada, yang ada cuma laki-laki, dan semua laki-laki itu bukan mahramnya semua. Maka para ulama menyampaikan kalau kondisinya semacam itu, maka ditayamumi. Jenazahnya apa? Ditayamumi. Ya. Dan tayamumnya harus ada pembatas, tidak kulit ketemu kulit. Maksudnya gimana? Ya tangannya diselontongi sarung tangan atau yang semacamnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga yang dibuka ya hanya wajah dan juga tangannya saja. Sehingga tidak dibuka seluruh tubuhnya. Ya. Jadi itu yang disampaikan apa? Oleh para ulama. Demikian juga kondisi sebaliknya. Kalau ada seorang laki-laki yang tidak ada di lokasi dia meninggal, kecuali para wanita yang bukan mahramnya, kondisinya juga sama. Dia juga ditayamumi min warai hail, dengan ada batas tidak boleh kulit ketemu kulit. Ya. Maka di sini air tidak berlaku sehingga memandikan itu digugurkan hukumnya, diganti menjadi ditayamumi, jenazah ditayamumi. Ini pelajaran pertama dari hadis dengan 1, 2, 3, 4 turunan masalah dari faedah pertama. Sekarang masuk ke faedah kedua. Ya, ada di sini. Di dalam hadis disebutkan, igsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalik in ra'aitunna dzalika. Nabi menyampaikan ketika disuruh mandikan Zainab entah 3 kali, 5 kali,
atau lebih dari itu. Dalam riwayat yang lain tadi disebutkan ausaba'an, bahkan sampai 7 kali atau lebih dari itu. Ya, dengan catatan in ra'aitun nadzalik, jika kalian memandang butuh untuk dimandikan lagi. Maka faedah kedua dari hadis ini, termasuk yang disunahkan saat memandikan jenazah adalah mengulangi dengan hitungan ganjil. Ya, mengulangi memandikan dengan hitungan apa? Hitungan ganjil. Ya, jadi sudah dimandikan, sudah selesai sekali, dianjurkan untuk diulangi sampai 3 kali, minimal 3 kali. Ya, minimal tiga kali itu untuk apa? Kesunahan. Kalau batas minimal tentu saja 1 kali, batas minimal 1 kali. Tapi kalau mau dapat kesunahan yang lebih afdal, maka diulangi dan itu hendaknya hitungannya apa? Ganjil. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan iksilnaha salasan 3 kali. Ya. Jadi kita harus sabar ketika merawat jenazah tersebut. Ya. Nah ini pengulangan ya sebanyak 3 kali atau sebanyak 5 kali atau diulangi, itu hukumnya disunahkan mengulangi memandikan itu jika memang sudah bersih. Tapi kalau misalkan masih ada najis yang menempel, ya, masih ada najis yang menempel di jenazah tersebut, maka hukumnya wajib untuk apa? Mengulangi, dalam artian mengulangi membasuh bagian yang terkena najis tadi. Ya, sampai bersih. Ya, sampai apa? Sampai bersih. Taib. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, ya. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Dalam hadis bukan qaulu bima'in wasidrin. Ya. Nabi memerintahkan mandikanlah dengan air dicampur bidara. Maka di sini para ulama menyampaikan termasuk yang disunahkan dalam memandikan jenazah, ya, ada bagian siraman air yang dicampur dengan daun bidara. Itu jika ada. Ya, jika ada. Ya. Jika tidak ada, maka boleh dengan alat pembersih lainnya yang bisa membersihkan. Kalau orang Jawa biasanya nambah damel kelor, ya. Kadang jangan, kadang kayak ngedusi mayit ya. Ya, tapi kalau misalkan juga kelor nggak ada, ya nggak ada masalah, dikasih sabun nggak ada masalah. Ya, tujuannya memang ini nanti untuk basuhan pertama. Jadi basuhan pertama itu air dicampur bidara. Kalau misalkan memang nggak ada bidara, pakai sabun nggak apa-apa. Kemudian habis itu dibersihkan dengan air bersih. Habis itu nanti disiram lagi air dicampur kapur barus itu ya, kamper itu. Maka dianjurkan, ya, di antara siraman tadi ada air yang dicampur dengan bidara, ya, dan itu yang lebih afdol. Kalau tidak ada maka boleh dengan hal yang bisa membersihkan yang lainnya. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, ya, pelajaran yang keempat. Dalam hadis disebutkan waja'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafur. Ya, letakkanlah di basuhan terakhir kafur, ya, kamper. Ya. Maka di sini ada dalil termasuk yang disunahkan dalam memandikan jenazah adalah menyiram jenazah dengan air yang dicampur dengan kapur barus atau kamper. Dan ini di siraman bagian terakhir, yang paling akhir. Yang paling akhir air yang dicampur dengan apa? Kapur barus tadi. Di antara hikmahnya, ya, kalau tentang hukumnya tadi sudah disebutkan karena ada dalil perintah dari Nabi SAW. Nah, kalau misalkan dari hikmahnya, para ulama menyebutkan hikmahnya karena air yang dicampur dengan kafur tadi memiliki bau yang harum sehingga itu bisa memberikan aroma yang sedap, ya, aroma yang wangi pada jenazah tersebut. Yang kedua, itu lebih mengawetkan jenazah tersebut. Ya, itu diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, ya, terlepas dari hukum kesunahan tersebut. Kemudian
Pelajaran yang kelima, ya, yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, yaitu tentang tata cara memandikan jenazah secara umum, ya, tentang tata cara memandikan jenazah secara umum, ya. Baik. Maka di sini kita gambarkan secara umum tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan di tempat pembaringannya, ya. Kemudian posisi kepala jenazah lebih tinggi daripada tubuhnya, supaya air itu tidak mengalir masuk melalui hidungnya atau melalui mulutnya atau melalui telinganya, sehingga itu bisa mempercepat pembusukan jenazah sehingga nanti jenazah cepat busuk, ya. Maka kepala agak diangkat ya, kepala agak diangkat. Kemudian yang pertama kali dilakukan adalah membersihkan kotoran yang ada di perut daripada jenazah tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara dipelurut perutnya, ya. Ditekan perutnya, diarahkan ke arah bawah. Kemudian ada orang lain yang bagian menyiram kotoran yang keluar dari dua lubangnya, dari dubur dan juga kubulnya. Jadi dipelurut sampai sekiranya sudah bersih, ya. Kemudian mulai membasuh anggota-anggota wudhu. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, ya. Wa bada'na bimaya miniha wa mawadi'al wudhu'i minha. Kata Nabi SAW, mulailah dari anggota kanan dan mulailah dari anggota wudhu. Ini namanya mewudhukan mayit. Maka setelah itu, setelah dibersihkan, kemudian kemudian jenazah itu diwudhukan. Bagaimana maksudnya diwudhukan? Yaitu dibasuh bagian-bagian tubuh yang dibasuh ketika wudhu, ya. Maka dibersihkan di situ wajahnya, ya. Kemudian lubang hidungnya juga tangannya dibasahi air kemudian dibersihkan, kemudian bagian mulutnya juga dibersihkan dengan, ya, menggunakan sarung tangan, ya. Kemudian, ya, setelah itu juga bagian tangannya dibasuh dengan digosok-gosok itu. Kemudian setelah itu kepala maka diusap, diratakan air di kepala tersebut sambil di sela-sela sehingga air itu bisa menyerap sampai ke akar rambut. Kemudian setelah itu dibasuh kaki, bagian kakinya, ya, sambil di sela-sela jari jemarinya. Nah, ini sudah selesai mewudukan. Kalau sudah selesai mewudukan, maka mulai membasuh, ya. Maka mulai membasuh, ya. Basuhan pertama kita membasuh dulu dengan air yang dicampur bidara atau air yang dicampur dengan pembersih, ya, alat pembersih. Ya, dimulai dari bagian tubuh sebelah kanan. Maka dimulai dari bagian tubuh yang depan yang sebelah kanan, disucikan dari atas sampai ke bawah, ya, sambil digosok-gosok, ya, sambil digosok-gosok. Kemudian setelah itu jenazah dimiringkan, dibasuh kanan sebelah belakang, ya, jenazah dimiringkan, dibasuh kanan sebelah belakang. Sudah selesai kanan, depan dan belakang, kemudian ganti yang kiri, dibasuh bagian kiri yang atas, kemudian dimiringkan, dibasuh bagian kiri yang bawah, ya. Maka ini sudah selesai menggunakan air yang dicampur dengan bidara atau alat pembersih lain. Setelah itu Setelah itu dibasuh dengan air yang bercampur air benih, ya, air bersih, gitu, ya, air bening, ya. Sama dari kanan depan, kemudian kanan belakang, kiri depan, kemudian kiri belakang. Setelah itu ganti air yang ketiga, itu air yang dicampur dengan kapur, ya, kapur barus, ya, kamper. Maka ya sama, disiram, ya, dari kanan bagian depan, kemudian kanan bagian belakang, kemudian kiri bagian depan, kemudian kiri bagian belakang, ya. Nah, itu secara umum, ya, tata cara mandikan jenazah. Ini faedah yang kelima, ya, secara umum kita gambarkan semacam itu. Kemudian faedah yang keenam, ya, dalam hadis tadi disebutkan Nabi SAW memberikan kainnya Nabi kepada para perempuan itu untuk digunakan sebagai kafannya Sayyidah Zainab. Maka di sini ada dalil, ya, pelajaran yang keenam, faedah yang keenam. Di sini hadis ini menjadi dalil diperbolehkan mengkafani seorang wanita dengan kain bekas laki-laki.
kain yang sudah pernah dipakai oleh seorang laki-laki. Tidak ada masalah. Hukum asalnya boleh-boleh saja. Ya, hukum asalnya boleh-boleh saja. Karena Nabi SAW memberikan kainnya kepada perempuan untuk mengkafani putrinya Zainab. Kemudian faedah yang ketujuh, dalam hadis disebutkan, dalam sebagian riwayat disebutkan, ibda'na bima yaminiha. Mulailah dengan bagian kanannya. Ya, maka di sini pelajaran yang ketujuh, termasuk hal yang disunahkan ketika memandikan jenazah adalah membasuh dari bagian tubuh sebelah kanan. Ya, disunahkan. Ya, dan ini tidak wajib. Seandainya langsung disiram semuanya, kanan kiri semuanya, ya tetap boleh-boleh saja. Tapi dia tidak mendapatkan apa? Fadilah kesunahan dari membasuh sebelah kanan terlebih dahulu. Baik dalam mewudukan atau ketika menyiramnya tadi. Ya. Ya, dan dalam riwayat yang lain, ya, Nabi Islam juga disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, anna Rasulullah SAW kana yuhibbut tayamun mastata'a fi tuhurihi. Nabi Islam itu sangat suka memulai dengan bagian kanan dalam bersucinya Nabi. Jadi ketika Nabi bersuci, maka beliau sangat senang memulai dengan bagian sebelah kanan. Maka termasuk juga dalam memandikan jenazah, karena memandikan jenazah masuk dalam kategori bersuci. Kemudian faedah berikutnya, pelajaran berikutnya, dalam hadis tadi disebutkan, ya, wa mawadhi'il wudu' minha, dan anggota-anggota wudu. Maka hadis ini menjadi dalil juga tentang termasuk yang disunahkan dalam memandikan jenazah sebelum menyiram, mewudukan terlebih dahulu. Ya, sebelum menyiram, mewudukan terlebih dahulu. Ya. Dan mewudukan tata caranya tadi sudah kita sampaikan, kita basuh bagian-bagian tubuh yang dibasuh ketika apa? Ketika berwudu, ya. Kemudian pelajaran terakhir dari hadis ini, pelajaran yang ke-9. Ya, pelajaran yang ke-9. Dalam hadis tadi disebutkan, waj'alna ra'saha thalathata qurun. Kata Sayyidah Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha yang memandikan jenazah Zainab, beliau menyampaikan, dan kami sebelum mengkafani, kami jadikan rambutnya Sayyidah Zainab ini 3 kepang, jadi dikepang. Maka di sini, ya, para ulama menyampaikan, di sini memberikan pelajaran pada kita. Apa pelajarannya? Jika jenazah itu rambutnya cukup panjang, ya, rambutnya cukup panjang, maka termasuk hal yang dianjurkan adalah diikat. Ya, diikat supaya tidak terurai, dikhawatirkan nanti rambutnya bisa keluar dari kain kafannya. Itu. Jadi hendaknya apa? Diikat, disunahkan. Dan ini berlaku kalau misalkan apa? Rambutnya itu lumayan panjang, ya. Tapi kalau rambutnya itu biasa saja, ya, tidak terlalu panjang, ya, maka tidak ada masalah diuraikan, ya, tidak diikat sama sekali. Maka ini adalah hadis Ummu Atiyah tentang masalah jenazah tadi. Kemudian hadis berikutnya. Hadisnya sahabat Abdullah bin Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa an Abdullah bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau mengatakan, bainama ketika rajulun, ada seorang laki-laki, waqifun, yang dia sedang wukuf di Arafah. Jadi posisinya ini kasusnya adalah ketika sedang haji dan orang ini ihram. Kondisinya dia sedang wukuf di Arafah. Tiba-tiba saja waqa'a an rahilatihi, dia jatuh dari ontanya. Fawaqasathu, ya, au qala fa'auqasathu. Lalu disebutkan, maka onta tadi menginjak orang tersebut, diinjak oleh ontanya sendiri sampai meninggal. Ya. Ya, mungkin ketika menginjak ya pas bertepatan dengan anggota tubuh yang cukup fatal sehingga langsung meninggal.
Faqala Rasulullah, maka Rasulullah menyampaikan ketika memandikan jenazah laki-laki yang sedang ihram ini. Nabi menyampaikan, "Igsiluhu, mandikanlah dia bima'in wasidrin, dengan air dan bidara. Wa kaffinuhu, dan mandikan dia wa kaffinuhu, dan kafani dia fi thawbaihi, dalam dua pakaiannya, dua kainnya. Wala tuhannituhu, dan jangan kalian beri hanut. Hanut itu semacam parfum di zaman itu. Ya, jadi dia parfum yang campuran dari beberapa jenis, kemudian disebut dengan hanut. Jangan beri wewangian. Wala tukhammiru, dan jangan kalian tutupi ra'sahu, kepalanya. Fa innahu, karena sesungguhnya dia yub'atsu, akan dibangkitkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, mulabbiyan, dalam kondisi bertalbiyah, maksudnya dalam kondisi yang sedang ihram. Jadi masih kondisi yang sama. Ya. Karena orang ihram ya, tidak boleh menutup kepalanya dengan penutup, maka ya tidak diperbolehkan ketika dikafani. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wala tukhammiru, dan jangan kalian tutupi wajahnya, wala ra'sahu, dan tidak juga kepalanya. Ya. Wa qala musannif, berkata musannif ini penulis Al-Hafidz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, beliau menyampaikan al-waqsu kasrul unuk. Yang dimaksud dengan al-waqs di sini adalah mematahkan lehernya. Jadi menginjak tapi tepat pada leher, sehingga langsung langsung meninggal. Maka hadis ini memberikan pelajaran yang insya Allah kita akan baca setelah adzan terlebih dahulu. Monggo adzan.
Taib. Kita lanjutkan. Maka hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan kita beberapa pelajaran, ya, yang masih juga berhubungan dengan memandikan jenazah dan mengkafaninya. Maka pelajaran yang pertama, ya, hadis ini menjadi dalil tentang kewajiban memandikan jenazah, dan ini juga sudah disinggung di hadis yang sebelumnya, di mana Nabi SAW menyampaikan iksilu, ya, maka itu adalah fi'il amr, ya, kata perintah, dan kata perintah secara asal memberikan dampak wajib, ya, kata perintah secara asal memberikan dampak wajib, dan tidak ada hal yang memalingkan perintah ini dari kewajibannya, sehingga dia tetap kembali ke hukum asal, yaitu wajib memandikan, ya, wajib memandikan. Yang kedua, ya, yang kedua, dalam hadis juga disebutkan bima'in wasidrin, ya, maka pada kedua hadis ini juga menjadi dalil disunahkan ketika memandikan jenazah di antara basuhan airnya, maka ada air yang dicampur dengan bidara, ya, atau hal yang bisa membersihkan yang lainnya selain bidara kalau misalkan tidak didapati, ya. Dan tidak ada masalah meskipun jenazah tersebut adalah jenazah yang meninggal saat ihram, karena memang tujuannya di situ adalah sebagai pembersih, bukan pewangi, ya. Kalau dia adalah sifatnya pewangi, maka tidak diberikan. Seperti kafur, maka tidak usah diberi kafur kalau misalkan dia meninggal dalam kondisi ihram, ya, karena orang yang meninggal dalam kondisi ihram tidak boleh diberi wangian. Jadi hukum asalnya apa yang terlarang saat ihram itu juga terlarang ketika dia jadi jenazah. Itu hukum asalnya, itu kaidah umumnya. Baik, kemudian pelajaran ketiga, Nabi menyampaikan wakafinuhu, kafani dia. Maka di sini juga menjadi dalil wajibnya mengkafani jenazah. Wajibnya mengkafani jenazah, karena Nabi menggunakan kata perintah wakafinuhu, ya. Baik, meskipun jenazahnya meninggal dalam kondisi ihram, ya. Kemudian dalam hadis sebutkan Nabi merintahkan wakafinuhu fi thawbayhi, kafani dia dalam 2 kain, ya. Maka hadis ini juga menjadi dalil diperbolehkan mengkafani jenazah laki-laki dengan hanya menggunakan 2 lembar kain, ya, 2 lembar kain, sehingga tadi 3 itu adalah kesunahan dan minimal adalah 1, karena 1 itu sudah bisa menutup. Nah, maka tidak 3 yang disebutkan dalam hadis tadi itu bukan suatu hal yang harus, karena Nabi pernah memerintahkan orang boleh dikafani dengan 2 lembar kain, ya, meskipun yang paling afdal adalah 3 lembar kain. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang kelima, ya, dalam hadis disebutkan wala tuhannituhu, dan jangan berikan hanut, yaitu wangian kepada jenazah itu. Maka hadis ini menjadi dalil bahwasanya jenazah yang meninggal dalam kondisi ihram belum tahallul tidak boleh diberikan wangian. Tidak boleh diberikan wangian. Baik jenazah laki-laki dengan dalil hadis atau jenazah perempuan dikiaskan kepada laki-laki. Ya. Baik jenazah laki-laki ataupun apa? Perempuan, ya. Baik. Karena tadi kaidah umumnya adalah apa yang dilarang bagi orang yang sedang ihram dilarang juga ketika dia sudah ada jenazah dalam kondisi ihram. Pelajaran ke-6, dalam hadis disebutkan wala tukhammiru ra'sahu, jangan kalian tutupi wajahnya. Ya, hadis ini juga menjadi dalil juga. Yang ke-6 menjadi dalil apa? Jenazah laki-laki yang meninggal saat ihram tidak boleh ditutupi kepalanya, ya, ra'sahu, ya, kepalanya. Tidak boleh ditutup apa? Kepalanya. Jadi kepalanya harus apa? Harus terbuka, ya, kepalanya harus terbuka. Sebagaimana hal tersebut juga harus dilakukan ketika dia masih hidup. Karena kaidahnya apa? Hal yang diharamkan saat ihram juga terlarang saat dia jadi jenazah ketika ihram. Ya. Maka Nabi melarang wala tukhammiru ra'sahu. Ya. Nah, kalau jenazah-jenazah yang meninggal saat umroh atau apa kemudian disolati, ya, mereka ya kepalanya terbuka,
Ya, karena memang tidak diperbolehkan. Kemudian pelajaran berikutnya, pelajaran yang ketujuh dari hadis ini. Ya. Dalam hadis tadi disebutkan wala tukhammiru wajhahu wala rasahu. Ya. Ya. Jadi dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi bukan cuma melarang menutup kepala, tapi juga melarang menutup wajah. Maka para ulama menyampaikan, kalau begitu apa hukumnya menutup wajahnya jenazah yang meninggal saat ihram? Kalau tadi hukum menutup jenazah, hukum menutup kepala jenazah yang meninggal saat ihram dan dia laki-laki adalah haram, sama seperti saat dia hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hukum menutup wajah jenazah laki-laki yang meninggal saat dia sedang ihram? Jadi kepalanya terbuka tapi wajahnya ditutupi gitu. Maka para ulama menyampaikan, adapun menutup wajah ya jenazah yang meninggal saat kondisi ihram dan dia laki-laki, hukumnya dimakruhkan, tidak sampai diharamkan. Ya, hukumnya dimakruhkan, tidak sampai diharamkan. Kenapa? Karena dalam kondisi hidup laki-laki yang sedang ihram tidak diharamkan menutup wajahnya. Ya, tidak diharamkan menutup wajahnya. Jadi hadis tadi ya dimaknai oleh para fuqaha, maksudnya di sini jangan tutup wajahnya adalah itu sifatnya keanjuran. Itu jawaban pertama ya. Jawaban ini disampaikan oleh Imam Ibnu Atthar dalam hasilnya. Jawaban pertama. Jawaban kedua, yang dimaksud di situ bahwasanya pada asalnya biasanya orang yang tidak menutup kepalanya juga wajahnya tidak ikut ditutupi. Ya. Sehingga apa? Sehingga itu tadi kalau mau dirinci, tapi secara asal ya sebaiknya dibuka semuanya, kepala ataupun wajah. Tapi kalau toh misalkan tertutup atau ditutupi wajahnya dengan kain seperti itu, ya, maka ini dimakruhkan, tidak sampai derajat haram kecuali kalau sampai menutup kepalanya. Ini yang disampaikan oleh para fuqaha mengenai hal ini. Kemudian pelajaran ya yang ke-8. Ya, terakhir dari hadis ini, jika seorang yang meninggal saat ihram itu adalah wanita, ya, maka dia dikafani seperti biasanya. Hanya saja diharamkan untuk menutup wajahnya. Jadi wajahnya tetap terbuka. Ya, wajahnya tetap terbuka, tapi kepalanya tetap tertutup. Sebagaimana saat dia sedang hidup. Ya. Kaidahnya kita sampaikan tadi. Jadi kaidah besarnya dalam masalah ini adalah jika seorang meninggal dalam kondisi ihram, apa yang diharamkan, yang dilarang saat dia hidup, dilarang juga saat dia sudah meninggal sebelum tahallul. Mungkin itu mungkin saya memberikan tambahan satu masalah yang mungkin ini kadang terjadi. Apabila ketika memandikan jenazah, ya, sudah selesai dimandikan, kemudian keluar najis. Kadang ya tidak sering terjadi, tapi mungkin pernah terjadi. Apa yang harus dilakukan? Maka secara asal kita tidak harus mengulangi mensucikannya lagi. Ketika sudah selesai mandikan, meskipun belum dikafani, terus habis itu keluar najis, ya. Habis itu apa? Keluar najis, entah keluar najis dari dubur atau kubul atau keluar darah, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi memandikan jenazah, tapi ada kewajiban untuk membersihkan najis dari badannya. Dari badannya. Dengan catatan tidak sampai pada derajat memberikan kesulitan kepada perawatnya. Karena dalam kasus mungkin ya, yang mungkin orang meninggal kecelakaan atau apa, itu kadang darah nggak mau berhenti. Ya, ada kemungkinan darah nggak mau berhenti, sudah dibersihkan keluar dulu, keluar dulu. Maka kalau misalkan sampai pada derajat yang sudah menyulitkan perawat jenazah, maka ditutup dengan satu kain yang sekiranya bisa menahan, ya cukup menahan gitu ya. Kemudian setelah itu langsung disolati dan dimakamkan dalam kondisi seperti itu. Kenapa? Karena kaidahnya ketika itu al-masyaqqah tajlibut taisir. Kalau ada kesulitan maka syariat memberikan kemudahan. Tapi kalau misalkan itu bukan suatu hal yang menyulitkan, dalam artian keluar sekali kemudian dibersihkan sudah nggak keluar lagi, ya memang harus dibersihkan.
Dan cukup dibersihkan bagian najisnya saja, tidak perlu diulangi, dimandikan dan seterusnya. Tapi mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan, masih belum selesai nih hadis-hadis tentang perawatan jenazah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.